Assalamualaikum warga sekalian. Malam ini kita ada agenda arisan rutin RT 05 yang digelar di setiap malam Senin dan dilakukan 2 minggu sekali bertempat di Aula RT 05. Sebenarnya arisan ini hanya nama atau bisa dikatakan media saja ya. Karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah yang utama adalah sebagai ajang silaturahmi warga RT 05 RW 04. Yang kedua adalah sebagai ajang sosialisasi program atau peraturan baik yang diterbitkan oleh wali kota, kecamatan, kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, badan pengelola pemakaman, atau bahkan peraturan atau program yang diterbitkan oleh pengurus RT sendiri. Di mana dalam program atau peraturan tersebut memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga di lingkungan RT 05. Pada pertemuan ini juga terbuka bagi seluruh warga untuk memberikan masukan atau mungkin pertanyaan terhadap lingkungan atau peraturan yang sedang disosialisasikan. Jadi acara ini juga sebagai media diskusi antara warga dan pengurus lingkungan. Dan terakhir, acara arisan atau silaturahmi ini adalah sebagai ajang makan bersama. Ya, ala kadarnya makanan yang telah disiapkan oleh warga yang mengambil arisan. Alhamdulillah. Peserta arisan malam Senin ini adalah arisan bapak-bapak ya. Adapun arisan ibu-ibu ada juga dilaksanakan di setiap hari Jumat siang jam 1 dan diselenggarakan setiap pekan. Insya Allah lain waktu kita akan berkunjung juga ke arisan ibu-ibu insya Allah. Nah, kembali ke arisan bapak-bapak yang malam ini akan kita selenggarakan. Jumlah peserta arisan yang hadir di setiap penyelenggaraannya itu di kisaran 20 sampai dengan 30 orang. Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang tetap istiqomah untuk mengikuti kegiatan arisan atau silaturahmi ini. Angka 20 sampai dengan 30 orang ini sebenarnya tidak terlalu besar ya jika dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di RT 5 ini yang kurang lebih berjumlah 200 kakak. 200 kakak ini terdiri atas warga yang beralamat KTP RT 5 dan ada juga warga yang masih alamat KTP-nya luar RT 5. Jadi memang animo warga untuk menghadiri arisan atau silaturahmi ini masih relatif kecil ya. Tentu ini tantangan bagi kami pengurus RT untuk bisa meningkatkan animo warga untuk bisa lebih banyak yang menghadiri kegiatan arisan atau silaturahmi ini. Dan mungkin dalam kesempatan ini kami juga mengajak kepada seluruh warga RT 5, mudah-mudahan di kemudian hari animo warga RT 5 untuk menghadiri acara arisan atau silaturahmi ini akan semakin tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat suasananya. Waalaikumsalam. Begitu aja kayak di jalan. Orang pulang aja juga dari masjid. Di masjid ada acara ya? Ya, mana ada. Pak Haji,
Haji, lampu tuh kayaknya miring doang deh tadi. Iya, kalau itu. Kayaknya deh. Mungkin makanya bawa bener nih. Yang masak siapa bang? Hah? Saya. Oh, Pak Haji. Takut soalnya apa kok? Iya bang ya. Pemasakannya aja miring. Kayaknya sih miring itu. Iya. Bukan kayaknya, memang iya miring. Kelihatannya miring. Saya mau coba cek malam. Terus itu sambil sengaja nanya, itu perkembangan PAM gimana? Udah dihubungin? Ya, dihubungi orang itu. Ah. Udah, tapi dia katanya, gue hubungi nggak bisa. Ya udah, gue diamin aja lagi. Iya. Kayaknya RT sebatas itu perannya udah. Ada tempat ini kemarin nggak apa banyak pakai ini kemarin. Oh sekalian itu ya. Sekalian tadi ya. Menang banyak itu. Ah, menang banyak itu. Si RW. Emang menangnya kenapa? Menang banyak. Asumsi. Enak aja ya. Menang banyak dia. Free. Dapat lagi pulangnya. Iya. Ini ya, surplus ya. Harusnya yang sononya tak ngecas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Ramadan selaku tuan rumah pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak RT 05 Bapak Adi Tadi. Kami hormati pula sepupu kita Bapak Masan, Pak Yahya, Pak Wanda dan semua bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali dalam acara paguyuban warga RT 05 dan juga silaturahim dan juga arisan. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ramadan. Puji. Langsung ditolak sama tuan rumah nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya langsung saja kami serahkan kepada Pak RT untuk menyampaikan beberapa informasi terkait lingkungan dan kembali berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati tuan rumah
kesempatan malam hari ini Bapak Ramadan. Terima kasih Bapak Ramadan atas sajian dan tubuhannya. Yang saya hormati juga Bapak Haji Andri, Sekretaris RT, Bapak RW 04, Bapak Deddy Setiadi, para tokoh dan sesepuh kita, Bapak Haji Mansan, Bapak Wanda, Bapak Yahya, serta bapak-bapak yang lain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang jika kita hitung tidak mungkin terhitung. Dengan salah satu nikmatnya pula kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka tujuan yang mulia silaturahmi dan menjaga ukhuwah di antara kita sesama RT 05 yang dibalut dengan arisan. Alhamdulillah. Salawat dari salam semoga selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita sekalian selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama yaitu mungkin himbauan saja, himbauan terkait dengan menjaga kesehatan. Tidak tahu, kemarin saya sakit juga. Saya berobat ke Bahar tuh katanya lagi banyak yang sakit Pak. Entah itu sakit flu atau sakit apa, tapi trennya lagi meningkat. Jadi mungkin bisa kita sama-sama menjaga kesehatan di musim yang sedang sering hujan ini. Yang kedua, mungkin di minggu kemarin belum tersampaikan bahwa 4 minggu lalu atau 3 minggu lalu kita mengadakan kerja bakti di Manggala, bahwa ada kayu gelondongan yang nyasar di Kali Manggala. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan warga Manggala kita bisa mengangkat kayu itu dan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu mungkin bisa berdampak banjir jika itu menyangkut di bawah jembatan. Yang berikutnya mungkin termasuk acara utama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, di mana terkait dengan peraturan pemakaman. Nah, sebenarnya ini sudah saya sampaikan di arisan yang lalu, tapi mungkin juga saat itu saya tidak terlalu detail menyampaikan dan mungkin belum terlalu ada kasus yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi peraturannya. Jadi saya sampaikan saja. Jadi peraturannya ini datang dari Badan Pengelola Pemakaman Umum BPPU Kelurahan Kukusan. Mungkin saya langsung ke beberapa topik saja karena yang lainnya sih relatif sama, kayak besaran iuran itu dari 10.000, 15.000, 20.000 itu sama. Nah, di sini ada ketentuan begini. Bagi warga atau penduduk pendatang baru yang mempunyai kartu tanda penduduk, KTP dan KK Kelurahan Kukusan yang tercatat setelah berlaku iuran bulanan pemakaman tersebut, wajib membayar iuran bulanan sejak berlakunya peraturan tersebut terhitung dari Januari 2022 sebenarnya, dan uang pangkal sebesar 2.500.000. Itu mungkin yang paling banyak dibicarakan. Jadi artinya adalah warga baru ya, baru dipindah, maksudnya sebelumnya KTP-nya bukan Kukusan, setelah tahun 2002 atau mungkin 2023, 2024 pindah ke Kukusan dan ber-KTP Kukusan, ingin mengikuti iuran, jadi yang bersangkutan dikenakan biaya pangkal 2.500.000, uang iuran dari tahun 2022, dan mengikuti iuran seterusnya. Sama halnya dengan warga lama sudah punya KTP Kukusan. Warga lama yang sudah punya KTP Kukusan tapi baru ingin ikut setelah iuran berjalan. Contoh gini, warga KTP-nya udah Kukusan udah lama gitu, tapi baru ingin mengikuti tahun 2023 atau 2024, sama berlaku peraturan ini. Jadi yang berikutnya adalah ada kaitan dengan biaya pemakaman. Jadi biaya pemakaman itu prinsipnya si keluarga itu bisa menggali sendiri. Jadi kalau seandainya ada keluarga yang meninggal, silahkan digali sendiri
ditentukan tempatnya di sana, yang punya hak gitu, yang punya hak ke makam menggali sendiri silakan, dan membenamkan sendiri silakan. Tapi jika ingin meminta bantuan tenaga penggali makam, itu ada biayanya 750.000 untuk jasa penggalinya, dan papan dinding area itu 500.000. Jadi total 1.250.000. Jadi mungkin itu sementara sebagai pemantik saja. Saya membuka untuk diskusi. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Saya buka. Ya, silakan. Terima kasih Siap, monggo. PRT atas informasinya Siap, Pak. terkait dengan makam ya. Berarti yang bikin aturan itu dari kelurahan kah atau dari Yang bikin aturan ini adalah Badan Pengelola Pemakaman Umum. Badan Pengelola Pemakaman Umum ini di bawah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Nah, terus yang poin kedua terkait dengan iuran kan ada yang 10.000, 15.000. Yang saya tahu itu kan besaran itu setahu saya terkait dengan pembebasan lahan baru gitu. Warga awalnya pada tahu kan terkait pembebasan lahan baru kan, betul kan? Ya. Nah, kemudian kan ada peraturan baru, tapi apakah sama dengan skenario yang sebelumnya kah? Atau mungkin tanahnya udah dibeli sama yang BPPU ini, kemudian kita harus incil ke yang BPPU ini, atau gimana ceritanya nanti yang coba Oke. Izin di PRW sebentar Pak. Nanti mungkin saya akan libatkan ke PRW. Kaitan dengan yang pembebasan tanah dulu ya. Iya. Jadi di sebelah kiri atau selatan sebelah mana ya itu ya? Pokoknya sebelah timur ya, sebelah timur itu memang ada sebidang tanah kurang lebih 600 meter ya Pak Juni? 500 atau 600? 600 meter itu yang sedang dibebaskan dari pihak Pak Akong itu. Iya. Sampai sekarang kita masih menyicil tuh sekian uang lah gitu ya, per meternya berapa kali berapa ratus meter tuh, sampai sekarang masih menyicil. Jadi iuran yang tiap bulan bapak-bapak iurkan ke kami itu seluruhnya diserahkan ke BPPU untuk mengangsur tanah yang sedang dibebaskan itu. Berarti yang misalnya tadi termasuk warga lama juga, ketentuan itu berlaku gitu ya? Warga lama, Maksudnya yang sebelum 2022 gitu? ya. Jadi yang kena itu yang pertama adalah warga yang baru pindah setelah program iuran ini berjalan, atau warga lama yang sudah KTP kukusan sebenarnya, tapi baru mengikuti setelah program iuran itu berjalan. Tapi kalau dari awal udah ikut, Enggak. Yang 2 juta kenapa? Ya, mungkin pemahaman saya waktu ya kita di sana itu ya, yang 2,5 itu ketika kita sudah ikut iuran berapa lama gitu kan. Nah, udah nih. Nah, ketika ada yang baru tapi nggak ada uang pangkalnya, dan begitu dia masuk ikut iuran, tiba-tiba dia bayar kan gitu, bayar kan iuran 10.000 atau 20.000. Nah, ketika pas mau bayar, yang namanya umur, kita kan nggak tahu, ya kan. Tiba-tiba dia meninggal, gitu kan. Dia cuma bayar 10.000, sedangkan kita udah bayar bertahun-tahun. Nah, ke situ gitu kan. Nah, itu pemahaman saya. Gitu. Jadi dikenakan namanya uang pangkal gitu. Untuk pendapat saya nih gitu kan, pemikiran saya gitu. Jadi nanti anggapan bapak-bapak kita, kok nggak lunas nih kita bayar tetap gitu, namanya tetap kita bayar. Kalau di mana-mana emang cuma di kita aja nih yang agak ringan, tapi di mana-mana di Kota Depok di luar Kukusan itu udah pada bayar iuran tetap gitu. Seperti saya memang Kota Depok tadi Pak RT bilang ada, kalau memang yang benar kata Pak RT, kalau memang nggak mau bayar iuran, nanti ngurusinnya ke
Pemda itu berarti kan ke Pemda itu yang bagi Kali Mulia. Nah itu Pak, jadi tujuannya ke situ. Mungkin pendapat saya gitu PT gitu kan. Nanti kalau memang kurang jelas kita komunikasi lagi dengan pengurus ya kan masalah ini. Jadi bukan di RT 5 aja Pak, di kemarin juga di RT 3 tempat ada yang nanya gitu, kayak sekolahan aja kuburan begitu. Nggak ada uang pangkal. Sekalian gua gedung nih. Iya, ada aja kalau mau jadi kuburan gitu kan ya. Bisa ditambahkan ya, artinya kondisi makam kita ini luasnya berapa, kapasitasnya berapa, kemudian rata-rata setiap tahunnya itu pemakaman berapa banyak, kemudian kan pasti suatu saat akan penuh gitu ya kan. Warga kukusan itu berapa ribu gitu kan, jadi jangan sampai juga misalnya sudah mencicil dari tahun 2000 sekian gitu ya, tiba-tiba pas ada waktunya penuh gitu kan, Tadi penuh ya. kuotanya penuh gitu. Nah ini Kalau nggak caranya gimana Pak? langsung tempatin aja. Kalau menempatinnya harap. Atau apa udah dengan menunjukkan Iya. Sebenarnya itu baru wacana, belum dituangkan dalam undang-undang gitu ya. Tapi kemungkinan arahnya ke sana melihat jumlah kapasitas yang terbatas dan jumlah penduduk yang sangat besar juga. Saya cuma ingin menyampaikan ini. Sebenarnya ini belum dibahas, tapi saya ingin mencoba menyamakan cara pandang kita gitu ya. Terkait dengan kita kan izin luas tanah yang sedang dibebaskan berapa meter? 600 meter ya. 600 meter nih. 1 meter harganya 3 juta. 3 juta ya, berarti sama dengan 600 meter dikali 3 juta sama dengan 1,8 M. Itu satu. Sekarang kita lihat satu jenazah butuh berapa meter? 1 kali 2 meter. 2 meter. Panjang 2 meter, lebar kalau nggak salah 70. 1 meter. 70. Panjangnya berapa? Panjang 2 meter. Panjangnya 2 meter. Lebar 70-an. Ambil 2 meter lah. 2 meter juga ya, sama. 2 kali 1,4 kalau mau dipepetin. Coba pepetin dengan jalan, dengan jalan juga, Iya. jalan samping. Kan ada jalan samping kiri kanan tuh. Coba 2 kali 2 meter, setuju ya? 1 kali 2. 2 kali 1. Iya, itu udah masuk jalan kepala dan belakang kanan kiri. Berarti 1 meter kali 2 meter. Berarti 2 meter persegi ya? 2 meter persegi. 600 meter itu, 600 meter ya Pak? 600 meter itu bagaimana nih? 300 orang. Bagi dua, hanya bisa menampung 300 jenazah. Ada yang mau daftar? Ya. Jadi lahan yang sedang dibebaskan ribuan orang ini, hanya bisa menampung 300 jenazah. Jadi sudah bisa dipastikan banyak di antara kita yang saat ini sedang mengiur itu tidak bisa ditanam di situ. Dipastikan nggak bisa dipastikan di situ gitu. Iya, banyak di antara kita yang sedang mengiur itu, memberikan iuran itu tidak dimakamkan di situ karena kapasitas yang sangat terbatas yang bisa hanya 300 orang itu. Kalau enggak berarti sebenarnya kan 3 juta per meter Pak ya. Berarti kalau 2 meter kan 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta kalau Coba. misalnya warga mengiur 1 bulan 20.000 itu berapa Nah. tahun sih sebenarnya gitu ya kan rasanya Pak? Betul, betul. Tahun mah ada. Sebentar, kita lihat ya. Sama dengan 2 juta. 6 juta dibagi. 6 juta dibagi 20.000 20.000. dibagi 300 bulan. Dibagi 12. Dibagi 12. 25 tahun. 25 tahun. Berapa? Umur kita sekarang 25 tahun. 25 tahun. Jadi lebih ke subsidi silang lah ya, subsidi silang ya, lebih ke Kayak subsidi silang. BPJS, subsidi. Tapi gini, jadi kita pahami itu ya, Kalau seandainya ada yang ngomong ya mati duluan aja gitu, itu kan nggak fair gitu. Kan dia Tuhan ya kan, yang ngomong itu Tuhan gitu kan. Tidak bisa lah kita ngomong kayak gitu.
Cuma hanya ingin menyamakan persepsi kita bahwa jika kita mengharap untuk dimakamkan di situ, rasanya tidak terlalu bijak juga. Tapi seandainya kita tidak mengikuti program ini pun, itu tidak masalah. Jadi kan bukan dilanjutkan oleh kakak berikutnya ya. Nah, karena oke, itu juga pertanyaan juga, saya nggak bisa jawab juga. Nanti saya akan tanyakan lagi. Tapi kemungkinan ada itu kasus juga kan merujuk pada program berkelanjutan. Kayak gitu ya. Mungkin nanti saya akan tanyakan juga. Oke, jika iya, diberikan oleh ahli waris. Oke, nanti saya akan tanyakan. Apa namanya jika gampang jawabnya. Iya. Karena itu kan sebenarnya tidak per individu juga, kakak juga kan ya. Oke, siap. Nah, kaitan dengan pertanyaan itu ada juga pertanyaan dari warga lain sebenarnya, bukan di RT sini nih. Jadi kakak A ini disiplin dan rutin membayar iuran dari awal. Salah satu warga si kakak A ini menikah. Taruh di tahun 2023 atau di 2024 nikah pecah kakak, dan dengan disiplin dan rasa tanggung jawabnya si B, anak si A ini ingin mengangsur mengiur juga. Tapi posisi waktu mengiur dia itu kan di tahun 2024 yang notabene udah jauh dari 2022. Nah, katanya ini sempat ada wacana kena juga. Nah, tapi ini masih debatable ya, kita akan tanyakan terus bagaimana. Karena kan nggak adil juga kalau begitu rasanya. Ini kan dia pecah kakak dari kakak yang disiplin membayar gitu, dan sudah komitmen untuk mengiur gitu. Ya mungkin nanti akan saya tanyakan juga. Nah, yang berikutnya kaitan dengan reservasi yang sama dengan Pak Puji, saya sampaikan kembali jawabannya, tapi nanti saya akan tanyakan apakah bisa kita memesan ya Pak di awal ya, memesan di awal walaupun kita belum mati gitu ya, gitu bukan taruh ya Pak. Mungkin juga di dalam makam ya, nanti di seputaran makam. Oh, kalau itu nggak tahu dah, apakah mungkin ke itunya langsung ya, ke yang Kapling Kuningan tadi. Kayaknya itu nggak bisa dan ada kalau mungkin kalau dulu gitu saya sempat di sana juga ada gitu khusus. Jadi orangnya masih ada, dia udah pesan gitu, emang udah ditandai gitu, ini punya si A nih gitu. Tapi ya kosong itu gitu kan. Ya karena kosong dulu. Ya itu. Orang itu. Ya sebenarnya ini kan kemarin juga ada wacana bukannya beli yang di sini nih, ada wacana di Pasir Putih. Jadi ada wacana di Pasir Putih Pak kita, karena mungkin itu ya expand ya, perluasannya jauh gitu kan. Nah saya kebetulan Pak Hendrik ini mau ngepasien sini gitu kan. Ya Pak Hendrik juga sempet dia ngewakafin ya, ngewakafin juga gitu kan, berapa meter gitu. Nah itu, jadi ya kita juga masih punya cadangan dan di sini pokoknya bapak jalan ke Mustafa 4 itu ke sana itu ada lahan pohon singkong, pohon pisang, pohon kembang, yang ini nggak penggarapnya. Nah sebenarnya kalau dia mau Bisa diecer kali ya Bang ya. Nah, mungkin di keteng, keteng ngambilnya tengah lagi. Karena yang ada pohon durian. Itu merusak pasar itu. Belum ada isinya udah dikasih nisan pula ya. Buat turunin aja. Bapak ada pertanyaan lagi terkait dengan Oh iya Pak, satu lagi ya terkait pesertaan itu bukti kepesertaannya berupa apa? Bikin KTA sama tadi Pak. Ya. Jadi kepesertaannya itu ada kartu kuning, kartu makam. Kalau yang iuran RT itu kan yang warna biru tuh. Nah, nanti ada kartu warna kuning. Warna kuning itu disimpan tuh. Jadi setelah Nggak boleh hilang dong Pak. boleh hilang. Atau kita Pakai KTA aja Pak. KTA. KTA tentu tanda ya kan. Jadi kalau ada apa-apa keluarga ngasih ke Pak RT Pak ini. Iya, sebenarnya dua pihak ya di tiap di kami juga ada pencatatannya tuh siapa bayar berapa di bulan apa ada pencatatannya. Tapi langkah baiknya si yang kuning itu juga terjaga dengan baik gitu. Jadi kartu itulah sebagai tiket sebagai tiket masuk nanti.
Ya, 2025 itu perkapan. 2025. Nah, maksudnya perkapan tuh dimulainya perkapan. Per 2025 ini Pak. Per 2025. Oh, yang itu aturan ini. Iya. Ada aturan yang per 2025. Jadi aturan ini ditetapkan di Juni 2024. Juni 2024. Tapi berlaku surut. Artinya berlaku surut itu, jadi warga baru yang baru datang dan pindah KTP 2023, di mana 2023 itu belum ada aturan ini, tapi 2023 sudah berjalan proses iuran, itu kena juga 7.500. Bapak-bapak cukup jelas ya, yang makam ya. Insyaallah ya. Jika mungkin nanti ada beberapa hal yang saya belum bisa jawab nih. Yang pertama tadi Pak Banu, peruntukan yang uang pangkal itu untuk apa? Terus yang reserve lubang dari Pak Puji dan Pak Budi juga nanti saya akan tanyakan. Pak Wardan tadi kaitan dengan bangunan semen yang sudah ada ya Pak, sudah didisiplinkan nggak kurang begitu ya? Ya nanti yang tanyakan juga. Terus ada yang uang pangkal dicicil, saya sudah pastikan itu bisa dicicil. Yang belum saya bisa jawab itu kalau meninggal itu apakah ke ahli waris atau harus dilunaskan saat meninggal itu jika dalam posisi mencicil. Mungkin itu pertanyaan yang belum saya jawab dan akan saya tanyakan dulu ke atas. Mungkin dari saya sekian Pak Andri, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau sudah ada update bisa disampaikan, mungkin informasi awal disampaikan lewat WhatsApp grup ya Pak RT. Dan mungkin kalau ada mungkin tanya jawab biar lebih supaya lebih jelas, bisa kita ketemu lagi dalam forum seperti ini. Untuk dari saya sih sudah cukup. Untuk kepindahan 2 pekan depan ini kita tinggal 7 orang lagi. 7 apa? 1 6. Di sini saya tawarkan Pak Singgi, baik untuk 2 pekan depan ya Pak ya. Bagi Pak Singgi insya Allah yang akan jadi tuan rumah 4. Nanti aja Pak. Nanti dicari Pak yang bagus Pak. Mau di puncak apa? Di puncak. Saya habis. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Marilah kita membaca hendaklah. Pak RT, aku sudah like dan subscribe ya.